Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, semangat pagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Rahmat Iskandar. Saya di YouTube channel saya ya, teman-teman silahkan diikuti, di follow, di subscribe, disebarkan yang bermanfaat di YouTube channel Ade Rahmat Iskandar. Ya, saya bagi bukan hanya untuk rekan-rekan mahasiswa di kampus tempat saya ajar di Telkom University, khususnya di prodi ilmu komputer ya, di sistem informasi atau yang lainnya. Juga untuk rekan-rekan mahasiswa di universitas terbuka ya di Prodi Sistem Informasi ataupun adik-adik SMK, SMU ya. Sekarang kan programming sudah mulai ke tingkat SMA, SMP ya. Oke, di pertemuan ini kita akan bahas tematis mengenai link list ya teman-teman ya. Jadi sebelum ke link list sebenarnya ada bahasan di tipe data primitif itu ada namanya tipe data yang bisa kita kenal menggunakan float, menggunakan boolean, menggunakan int gitu ya, kemudian menggunakan array ya. Nah, teman-teman silakan ikuti saja di YouTube channel saya. Saya sudah buat program dengan array di Java. Bahkan saya buat array dua dimensi itu untuk aplikasi game ya, Tic-Tac-Toe. Silakan dicobakan ya. Saya sekarang akan menjelaskan ke teman-teman mengenai link list. Saya akan langsung coding. Kemudian nanti penjelasannya mungkin biar nggak bingung, sedikit teori, coding, penjelasan lagi gitu ya. Oke teman-teman, apa itu link list? Nah, link list ini sebenarnya struktur data yang dinamis ya. Dia terdiri dari sekumpulan elemen yang disebut dengan node. Nah, dia saling terhubung satu sama lain melalui pointer atau referensi. Nah, ini sebenarnya di dalam link list ini, nah ini akan menjadi tren kekinian teman-teman. Karena di beberapa riset kekinian itu sudah ada yang namanya blockchain ya. Nah, blockchain ini kebetulan saya pun di S3 di Doktor Ilmu Komputer ya. Riset saya di bidang AI ya. Eh, saya membuat kolaborasi dari machine learning dan remote sensing untuk model hutan kota ekowisata ya. Nah ini sebenarnya banyak dari beberapa rekan saya yang topik kekinian ini salah satunya adalah blockchain ya. Blockchain itu ya secara logika konsepnya seperti pointer, seperti dengan link di situ ya. Nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Step by step dulu karena teman-teman masih di semester 3 kalau di struktur data ini. Nah, kemudian bisa diibaratkan seperti rantai di mana setiap mata rantai ini kan menyimpan data. Dia bisa menyimpan data nih. Kemudian dia itu akan tahu untuk menyambungkan ke berikutnya. Jadi misalkan ini data, ini head, data next, data sampai ke nol itu ya. Nah, artinya contoh yang ini nih, contohnya misalkan nih ada contoh. Nih, node pertama berisi dengan A. A itu ditandai dengan slash. Nah, bagaimana dengan array? Array nanti saya jelaskan juga ya teman-teman ya. Saya akan upload juga materinya. Nah, di array itu sebenarnya simpanan data sejenis, tetapi dia tidak menyimpan ke alamat memori itu ya. Nah, kalau kita yang sudah mempelajari ya para programmer sudah paham lah. Kalau yang sudah expert itu kita kenal mungkin di masa lalu belajar tentang parameter by reference. Nah, ini identik dengan parameter by reference yaitu ada simpanan yang mengakses ke memori. Kalau parameter by value dia hanya mengakses tanpa mengakses alamat memorinya ya. Ini contoh ini nih, A ini ada tanda bintang. Ini node pertama berisi A menuju ke node kedua. Dia ini sambung nih. B. B ini ada tanda bintang menuju ke C. Jadi node kedua berisi B menuju ke node ketiga. Node ketiga C menuju ke nol atau akhir dari list ya. Nah, ini yang harus dipahami sedikit teman-teman ya. Jadi ada yang disebut dengan node. Ini adalah fungsinya satu unit penyimpanan data eh, dan pointer ke node berikutnya. Nah, analoginya seperti satu mata rantai ya. Nah, kemudian head ini menunjukkan node pertama di list. Ya, jadi yang tadi kita lihat ini adalah headnya ya, ini headnya ya. Nah, kemudian eh, analoginya ya titik awal rantai itu ya. Kemudian next, referensi ke node selanjutnya. Ini adalah pengait antar mata rantai. Nah, ini teman ya. Ini adalah pengait antar mata rantai ini. Nah, kemudian nul penanda akhir list ya, atau di ujung ujung rantai ya. Nah, sebenarnya jenis link list banyak, ada single link list, ada double link list.
ada circular link list. Kalau single link list itu setiap node punya satu pointer next ke node berikutnya. Contohnya yang tadi kita buat. Kemudian double link list itu setiap node itu punya dua pointer. Jadi ada eh, next ke node berikutnya dan previous ke node sebelumnya. Jadi bisa maju dan mundur. Kemudian ada circular link list. Node terakhir ini tidak menuju ke null, tetapi menuju kembali ke head. Jadi berbentuk lingkaran. Nah, saya akan codingan ke teman-teman di pertemuan ini nanti untuk ini, untuk yang single list dan doubling list. Nah, operasi pada list itu apa aja? Nah, ini ada yang disebut dengan insert atau tambah, ada delete, hapus, ada traverse atau tampilkan, ada shoot untuk cari ya. Jadi tambah ini kita nambahkan node node baru di awal, tengah atau akhir. Nih contohnya misalkan ini ada A, B, C, D. Ini ditambahkan misalkan ada node A, B, C, D. Kemudian menghapus misalkan hapus node tertentu, misalkan hapus B. Jadi kalau dihapus B, ini hilang kan? Berarti node-nya A, C, D gitu ya. Nah, kemudian tampilkan, ya menampilkan list dari head ke null untuk menampilkan isi data. Ini output semua data dalam list. Misalkan cari, nanti mencari, misalkan ya mencari node berdasarkan nilai datanya. Kelebihan dan kekurangan apa? Kelebihannya sebenarnya ukurannya dinamis ya teman-teman ya. Tidak harus ditentukan di awal seperti array. Kalau array kan dari awal sequence sampai akhir gitu ya. Kemudian mudah menambah dan menghapus data di tengah list tanpa menggeser elemen yang lain. Cocok untuk struktur data yang kompleks seperti stack, queue, dan graph. Nanti kita akan buat codingannya juga teman-teman. Kekurangannya ya akses akses data tidak langsung, harus menelusuri dari awal. Kemudian butuh memori yang ekstra, ya wajar ya. Di blockchain aplikasinya besar nanti, tapi memang itu salah satu kekurangan ya untuk yang kita punya device yang eh, rendah atau minimalis misalkan. Operasi pencarian bisa lebih lambat dibandingkan array karena tidak bisa langsung ke indeks tertentu ya, wajar karena tadi satu by satu 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 ya. Nah, kita akan kodekan teman-teman ya. Jadi saya akan ini saya coba make sure dulu saya udah sharing desktop ya biar bisa codingnya bolak-balik ke ya, PowerPoint-nya. Oke, teman-teman codingnya kita bisa di apa? Bebas sebenarnya teman-teman ya. Misalkan saya sudah membuat script codingan, saya akan langsung live coding di sini ke teman-teman. Misalkan masih ketutup ya. Ini saya geserkan dikit aja. Nah, oke. Nah, Nah, kita akan membuat ini. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang di Java ngodingnya enaknya pakai apa sih? Banyak-banyak tools, teman-teman. Silakan maunya pakai apa? Misalkan saya pakai Eclipse, saya pakai NetBeans. NetBeans cuma lebih besar ya. Kalau sekarang Windows 11 mungkin diinstalkan Windows paling NetBeans paling tidak 19 ke atas. Mungkin NetBeans 22 atau 23 yang terbarunya itu memang memorinya cukup cukup besar ya itu NetBeans. Nah, tapi kalau Eclipse lebih ringan. Tutorial Eclipse sudah saya jelaskan di pertemuan di YouTube channel saya. Silahkan teman-teman dicari ada judulnya How to Install Eclipse per coding in Java kalau nggak salah banyak dari Fatih standar. Nah di sana pun saya jelaskan bagaimana kita membuat program Hello Dunia dan program seleksi bilangan ganjil genap ya untuk awal ya. Nah ini asumsi teman-teman sudah mengikuti tutorial itu, termasuk setting pad sudah dijelaskan di sana semua ya teman-teman. Jadi ini Eclipse ringan. Jadi teman-teman yang komputernya terbatas, kita bisa coding Java untuk sudah data silakan bisa di sini. Nah ini Eclipse IDE 2021-09 ya. Jadi saya akan mencodokan. Nah, sedikit nasihat saya buat teman-teman, kalau mau coding, please teman-teman dikodingkan. Zaman saya S1, kemudian S2 juga, dan sekarang lagi S3 ya. Kalau saya ngajar masih S1 itu dulu di informatika di Telkom University di Bandung ya, ketika masih di Bandung, atau misalkan di PTN di teknik informatika tulis saya di UIN Sunan Gunung Jati mengajar juga atau di yang lainnya itu saya ajarin sebenarnya untuk menulis gitu kalau ujian itu nulis kenapa karena bisa diingat ya mungkin sekarang banyak teknologi ya misalkan AI atau yang lain please hindari untuk
membuat prompt copy paste, tidak. Untuk masa belajar itu tidak baik, teman-teman. Nah, nanti ada saatnya kapan menggunakan AI, nanti simak cara saya menggunakan AI ethics yang eh, kami gunakan di dalam penelitian di S3 juga. Ada etiknya, dan memang katakanlah mostly kita yang mendrive, 85% kita mendrive itu, bukan bukan yang dibantu AI hanya sedikit saja, ya itu seperti tools saja, anggap kalkulator, anggap translate Google, seperti itu ya. Ya, jadi saran saya teman-teman codingkan untuk mahasiswa itu. Paham nanti teman-teman kalau ada syntax error yang salah, ada yang logikanya akan keliru. Ya, jadi kita mulai nih file, kecuali mungkin beberapa contoh di sini sebagian saya copy paste untuk minimalisir durasi di YouTube saya ya, teman-teman, biar teman-teman, tapi secara mostly bisa saya codingkan teman-teman ya. Ya, caranya nih udah masuk sini, klik file, new Java project. Saya akan contohkan dari awal ya teman-teman ya. Nah, di sini project ini apa? Misalkan contoh pro link list itu ya. Pro link list ya. Ini langsung di next saja teman-teman. Tapi kalau di next karena kita tidak pakai modul, dihindari saja. Jadi sebenarnya modul itu apa? Nanti akan jelaskan, ada seperti dengan blok kelas untuk menyimpan library yang lain teman-teman ya. Saya jelaskan nanti di buku saya juga ada. Nah, jadi kita don't create modul saja untuk saat ini. Nah, ini ada ya, teman-teman lihat di Project Explorer ya. Ada pro link list, kemudian dicentangkan tanda tanda ini drop down-nya ya. Kita di SRC ketiknya. SRC ini klik kanan, new, kemudian pilih class. Nah, maka akan masuk ke Windows si create class tadi ya. Nah, di sini search foldernya akan default ke Pro Link List SRC. Nah, package-nya kita bisa boleh tulis misalkan pro com dot, samakan aja dengan atas Pro Link List ya. Kemudian namanya misalkan namanya apa? Misalkan link atau ini aja lah. List simple gitu ya. Maksudnya saya membuat link list yang sederhana gitu. Link list. Saya sengaja pakai bahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Enggak apa-apa, kan ini variabel kan. Link list simple gitu ya. Nah, pabriknya dicentang, teman-teman ya. Ini boleh juga dicentangkan nih. Nah, kemudian di create. Nah, ini secara default sudah kita buat untuk cara coding kita di Java. Java itu kan ada kelas utamanya ya. Ini public static void main string, ini untuk di main utamanya. Kemudian package yang tadi kita buat, kelas link list ini kelas yang kita simpan, namanya link list simple gitu ya. Nah, misalkan saya akan mulai codingan dari mana? Misalkan dari codingnya, karena ini nanti akan saya hapus, misalkan coba layarnya saya bagi dua ya teman-teman ya. Saya sedikit contoh codingkan dulu, biar teman-teman bisa mencobakan juga. Kemudian nanti teman-teman nanti bisa dicobakan secara ini ya. Jadi ini saya akan hapus karena saya akan membuat dari awal, misalkan di ini aja teman-teman. Ya, ingat Java itu adalah sensitif teman-teman ya, besar dan kecil itu beda. Jadi kalau misalkan kelas C-nya kecil harus diikuti ya, kelas node, kemudian eh, string string itu besar ya, case-nya ya, string data, kemudian node ini tipe dari si kelas yang kita buat. Jadi kita bikin variabel tadi next itu apa tadi untuk mengacu ke alamat berikutnya ya teman-teman ya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Nah, teman-teman sebenarnya kalau mau penjelasan konsisten untuk apa? Nah, memang di seluruh data ini harus beririsan sekali dengan pengusahaan di PBO juga teman-teman ya. Saya jelaskan nanti ya. Teman-teman mungkin bisa cari di buku yang saya tulis cukup banyak sepertinya. Alhamdulillah, bisa Allah, tabarakallah. Masya Allah, la quwata illa billah. Ini kalau teman-teman cari buku saya yang diterbitkan secara nasional ya, buku-buku bidang informatika dari 2008. Nah, ini buku-buku saya yang saya tulis banyak di penerbit informatika, ini ada di Gramedia atau Marketplace ya. Nah, teman-teman ada codingan kita Laravel, ada .NET, ada Code Editor, ada. Nah, ini di buku saya yang ini ya, teman-teman. Ini saya jelaskan secara tematis banget nih.
teman-teman silakan kalau mencari bukunya 462 halaman. Ini dijelaskan secara otomatis kalau teman-teman ingin menguasai Java dari mulai tipe data primitif, semuanya ada penjelasan coding. OOP lengkap dan ada projectnya. Contoh projectnya dilengkapi dengan UML. Contoh untuk ini. Nah nih, itu ya saya sampaikan. Bukan promosi, tetapi menyampaikan kebaikan ya teman-teman. Dan kalaupun teman-teman mau nyari untuk bahan misalkan belajar, silakan. Hmm. Oke, saya lanjut lagi ya. Jawab komentar pakai apa? Pakai slash dua kali ya. Konstruktor itu saya jelaskan di buku tersebut konstruktor apa. Di sana meskipun pakai NetBeans ini kan kita pakainya Eclipse. Jadi saya simpan di kelasnya sama. Tapi kalau misalkan dibuat modul terbisa pakai modul itu ya. Nah, saya sebagian penjelasannya tidak jelaskan detail ya. Biar teman-teman sambil jalan nanti kita selama satu semester ke depan akan paham juga insya Allah ya. Nah, kemudian public, ini namanya konstruktor itu menambahkan dengan si nama variabel yang sama untuk kelasnya. Public node, itu kan. Tadi node udah ada kan di sini ya. Nah, public node, string, data, kemudian dis, kita panggil data, berarti akan diisi dengan data gitu ya. Jadi si data yang sama. Kemudian dis, next, next, diisi dengan nol. Oke. Nah, ini secara default gini teman-teman lihat ya. Ini kan pertama ini nutup yang ini. Berarti kan si node-nya harus ditutup juga kan. Nah, kalau di NetBeans memang udah otomatis. Kalau di Eclipse, Eclipse juga sama ya, udah ada ya. Nah, kita tinggal buat link listnya ya. Nah, ini untuk selanjutnya saya akan kopikan saja untuk mempermudah. Tetapi nasihat saya tadi kalau teman-teman dipraktekkan, siapapun selama pembelajaran di S1, di S2 itu coding. Bahkan tidak ada yang copy paste. Kenapa? Bahkan semakin coding, semakin paham, sinak error semakin tahu, oh di sini salahnya. Itu udah biasa gitu. Dan logika kita akan semakin bagus teman-teman. Ini saya hanya untuk mengurangi durasi di YouTube saya aja ya. Nah, tapi teman-teman kalau ada error nanti di merahnya ditunjukin apa gitu. Silahkan disesuaikan ya teman-teman ya. Ini saya coba copy paste dulu ya teman-teman ya. Nah, public class main teman-teman lihat kenapa ini error? Coba teman-teman lihat. Saya perbesar lagi. Bentar, maximize lagi ya. Ini kenapa error? Public class main itu kan kelas utama ya teman-teman. Kenapa error? Karena ketika saya buat create nama file, tadi kan saya akan buat nama projectnya apa? Pro link list ya. Nama kelasnya apa tadi? Link list simple ya. Maka kita ganti ininya dengan L-nya besar harus sama teman-teman ya. Link list simple. Nah, kalau udah hilang si tanda garis merahnya berarti udah betul. Alhamdulillah ya. Nah, kalau udah kita tinggal save saja atau di Ctrl S atau mau diklik file sini save biasa. Nah, oh, sorry. Nah, beberapa file itu akan ini di Java itu ya teman-teman ya. Kalau di NetBeans ke sini sepertinya sudah pakai UTF-8 ya. Jadi artinya kalau misalkan kita ingin ada si pointernya itu A, ada tanda garis panah gitu ya. Nah, caranya gimana kita ubah di sini? Klik kanan teman-teman. Di Eclipse harus masih manual. Klik kanan, Properties, Encoding, Others. Pilih Others ya. Di sini ada resource teman-teman ya. Text file encoding awalnya CP1252 diganti dengan UTF-8 ya teman-teman. Apply. Oke. Hmm, ini udah kita simpan ya. Oh, sepertinya harus di kelas dulu. PS. Oh, kalau nggak bisa harus nah teman-teman ya untuk menampilkan tadi link list
ada pointer A, C, D. Oke, saya akan jelaskan ke teman-teman skripnya ya, teman-teman ya. Nah, kita mulai. Nah, kenapa? Karena si coding itu kan harus paham skripnya. Apa yang kita ketik itu harus paham. Itu yang utama, yang paling penting, teman-teman. Jadi bukan bukan kita harus jago ngetik cepat untuk menjadi seorang operator entry data processing, bukan. Tapi memahami logika kalau salah. Ini tadi kan saya udah codingnya ke teman-teman ya. Ini coding yang tadi saya pull coding. Nah, ini saya copy untuk mempercepat ya. Kelas link list. Jadi saya membuat kelas namanya link list. Kelas itu link list. Jadi nanti si link list itu dari mana itu ya? Ya enggak masalah. Nama filenya kok beda, ini link list Pak? Nggak apa-apa. Ini adalah kelas main teman-teman. Kelas link list ini artinya kelas yang saya menciptakan ada suatu link list bertipe kelas. Kemudian head tipenya node. Node itu yang mana? Yang ini tadi. Di node itu tadi ada data tipenya string, ada next tipenya string. Tadi kan saya jelaskan di konsepnya. Ada data, kemudian ada next-nya gitu ya. Untuk mengacu ke si rantai berikutnya ya. Nah, di sini head tipenya node. Jadi si kepala itu tadi dia punya data dan untuk next gitu ya. Nah, tambah data, kita bikin suatu prosedur. Nah, di buku MPBO saya jelaskan apa bedanya prosedur, apa bedanya function. Function itu membalikan nilai, tetapi prosedur itu tidak. Biasanya kalau prosedur dibalikan dengan point ya, tetapi hampir semua di Java memang menggunakan function. Hampir ya, tetapi bahasa-bahasa yang awal seperti saya coding mungkin zaman tahun 2000-an menggunakan Pascal, menggunakan C, itu masih dipisah, ada parameter by value baripernya masih kental ya. Nah, public void tambah saya menciptakan suatu eh, prosedur tambah ya, string data. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan ada new node, tipenya node. New node itu berarti kita ingin menciptakan ada node baru gitu ya. New node data. Nah, isinya tadi data. Berarti di data itu ada apa? Nah, di data itu tadi datanya adalah tipenya string. Jadi berarti yang kita akan masukkan itu nanti si datanya itu hanya berupa ini, hanya berupa data yang misalkan A, B, C atau gabungan dari karakter itu string. Gabungan dari satu juga angka juga bisa kan string ya. Tapi kalau tipe datanya integer, berarti hanya nilai bilangan bulat, misalkan 1, 3, min 5 atau berapa gitu ya. Itu bilangan bulat. Kalau floating point kan pecahan, misalkan 20,45 itu ya. Nah, kemudian kita cek jika headnya nol, ingat teman-teman kalau menggunakan selection looping di logika itu, di Java itu operator logika itu adalah pakai sama dengan. Konversinya harus sama dengan. Jadi kalau sama dengan itu assignment. Teman-teman yang udah belajar struktur data kan tahu dulu dapat algoritma pemrograman ya atau dasarnya. Jadi mohon maaf. Nah, itu kalau lupa di review lagi atau lihat di YouTube channel saya banyak contoh program yang saya buat untuk contoh assignment dan contoh logika ya. Jadi jika headnya sama dengan nol, sama dengan kosong, maka headnya diisi dengan new node. Nah, kemudian node temp, nah kita memerlukan suatu variabel untuk ini, untuk mensubstitute ya, untuk merubah. Jadi, oh maaf ya, baterainya habis sebentar. Jadi pertama kita isi si head itu untuk nyodem. Jadi kalau misalkan teman-teman ditukar isi bejana, saya pun nanti akan sharingkan teman-teman lihat di YouTube channel saya ada contoh untuk cara pertukaran ya. Pertukaran itu kita perlu tem dulu. Jadi misalkan kita akan menukarkan bejana A isinya bensin, bejana B isinya solar. Kalau kita mau tukerin, kalau bejana langsung ditukerin itu kan langsung lupa. Misalkan kita perlu tem. Tem ini diisi dengan bejana A. Tem itu kan tempat sementara tadi ya. Misalkan di bejana A, misalkan yang bensin tadi, bejana A kan udah kosong, pindahin. Jadi bejana A diisi dengan bejana B, deh. Bejana B diisi dengan tem. Seperti itu isi konsep penyimpanan teman-teman ya. Nah, kita cek sementara kita menggunakan while looping ya.
While tem.next berikutnya tidak sama dengan nol, berarti temnya diisi dengan tem next ya. Nah, temnya diisi dengan new node, jadi dia udah bisa pindah ke node berikutnya. Nah, kemudian kita buat juga short variable hapus, hapus sama public void, kita bikin variabel prosedur namanya hapus, kemudian node temp diisi dengan head, karena nanti kita harus cek dulu dari headnya, kemudian node previous diisi dengan null ya. Nah, jika data ada di head, nah kita cek ya, jika temp tidak sama dengan null, jadi si temnya tidak sama dengan kosong, dan tem data sama dengan kunci yang kita cari. Misalkan kita mau carinya, contohnya yang akan dihapus itu B, dan sama, ya berarti nanti headnya tem diisi dengan next gitu ya. Nah, cari node yang cocok. Nah, while tem selama tem tidak sama dengan null dan tidak sama dengan tem data equals key, nah, maka previous diisi dengan tem. Nah, kemudian tem diisi dengan tem next. Jadi kalau sudah ketemu di node misalkan ini ada blok satu di blok 2 tidak ketemu di B, adanya di yang blok ketiga, maka cari ke blok next yang berikutnya. Jika tidak ditemukan gimana? Temnya sama dengan nol, ya tampilkan misalkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Kemudian previous next, tem next ya. Nah, untuk menampilkan gimana? Menampilkan kita buat prosedur lagi, prosedur namanya tampilkan. Node tem diisi dengan head, kita cek dulu. Jika temnya kosong, tampilkan link listnya kosong. Nah, kemudian isi link list. Nah, ini berarti ya, jika ada. Nah, kita ulangi lagi. Tem, jika tidak sama dengan kosong, berarti ini tampilkan sistem out print. Nah, diisi dengan nanti tem data. Temnya apa? Tem, tem sampai next, sampai yang terakhir. Jadi kalau misalkan tadi datanya ada tiga, misalkan awalnya kan A, B, C gitu ya atau ABCD. Nah, temnya misalnya yang dihapus adalah tadi contohnya yang B, tadi di konsepnya jelaskan. Nah, tetapi ketika ditampilkan berarti hanya menampilkan data semua termasuk yang sudah dihapus. Berarti A langsung C, D gitu ya. Nah, ini ada kelas utamanya ya teman-teman ya. Jadi tadi public class link list simple. Link list simple itu dari nama kelas yang kita buat di Eclipse. Ya, teman-teman ingat ya. Link list, list kita buat satu variabel ada yang namanya list bertipe link list. Dari mana link list ini? Tipe data link list yang tipenya kelas yang sudah kita buat di sini teman-teman. Tadi ya, kelas link list. Di kelas link list ini tadi kita bikin 4 prosedur. Ada yang namanya prosedur tambah, prosedur eh, hapus, kemudian ada prosedur tampilkan. Ya, sorry, kita buat 3 prosedur ya. Nah, new link list. Jadi kita misalkan nih, list tambah. Jadi tambah ini kan variabel yang kita deklarasikan. Makanya tambah misalkan A, list tambah B, list tambah C, list tampilkan. Ini kan harusnya kan A, C, A, B, C kan. Harusnya A, B, C ya. Nah, kemudian list hapus. Kita pakai perintah hapus. Maka di sini B-nya hilang. Berarti jadi tampilkan. Jadi langsung A, C itu ya. Nah, di sini tambah lagi terakhir. List tambah D, tampilkan. Jadi akhirnya adalah isi link list adalah, ini ada pointernya, simbolnya A, C, D. Ini program sebenarnya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, semoga teman-teman tidak bingung nanti dipraktekkan ya. Ini saya jelaskan dan saya share mungkin nanti calon ya di YouTube channel saya untuk penjelasannya juga ya. Jadi contoh yang saya jelaskan ya, ini node tadi saya jelaskan ini adalah eh, Candy itu apa? Tadi node di awal ya, kemudian saya jelaskan tadi buat node berisi variabel tambah, kemudian ini yang hapus, kemudian ini yang tampilkan. Nah, hasil akhirnya kan gini. Isi link list kan sebelumnya A, pointer A, B, C itu ya. Isi link listnya berarti A, C ya. Kenapa? Karena yang B-nya dihapus. Nah, kemudian ditambah lagi dengan D. Jadi isi link list akhirnya A, C, D. Sama dengan yang tadi saya buat. Silakan coding ya teman-teman ya. Eh, Kalau saya zaman dulu coding, saking alhamdulillah mencintainya, teman-teman mencintai coding itu. Jadi kalau saya belajar dari YouTube, jadi zaman sekolah itu misalkan masih zamannya mungkin Google Guru, masih itu masih sederhana dulu lah teknologi ya. Ini itu dibiarkan dulu gitu, nonton YouTube, saya pause, misalkan ini simpankan atau di screenshot atau di foto mungkin ya ke sekarang pakai handphone,
tulis coding manual. Jadi please ya, jangan di copy paste langsung ini. Kalau teman-teman lagi belajar kurang pas. Tetapi kalau misalkan kita sudah mengerjakan proyek, udah paham, kita kolaborasi dengan teman-teman programmer, kolaborasi dengan AI, tetapi AI itu bukan 100% yang kita gunakan untuk menipal tadi tidak ya, hanya untuk misalkan teman diskusi. Untuk belajar silahkan teman-teman eh, dipraktekkan sendiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat keilmuan teman-teman, berguna buat kaidah teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.